dia antagonize seluruh fanbase Newcastle. Dia nggak pernah mau engage dengan kota Newcastle. Nggak ada pembangunan sama sekali yang tadi gue bilang ke markas latihan tim di Benton. Kalau lu lihat foto-fotonya bahkan 2015-16 aja para pemainnya itu masih cooling down di kolam plastik di luar lapangan latihan, terus ice bath-nya itu masuk ke dalam tong sampah. Oktober 2021, tepat menjelang international break, ada kabar mengejutkan untuk semua penggemar sepak bola khususnya Premier League Inggris. Klub Newcastle United yang betul-betul akhirnya sekarang dikategorikan menjadi mungkin bukan sultan lagi sih sebenarnya. Bersama saya hadir seorang fans garis keras Newcastle, tetapi banyak insight juga, nggak cuma fans Newcastle, karena sahabat saya ini juga punya banyak pengalaman di sepak bola, jurnalis, terus kemudian juga banyak pengalaman-pengalaman juga yang nantinya akan bercerita. Selamat datang di Akurasi TV, Mas Firzi Idris. Mas Dika, apa kabar? Senang banget nih diundang, thank you banget loh akhirnya. Ternyata tapi kembali lagi ya, bro. Kita kan waktu itu udah ngejadwalin tuh pertemuannya. Iya. Yang di atas tuh menggariskan lain. Bener gak? Itu nggak bisa ya. Bener loh, ya kan? Itu jadinya pas banget justru ya. Jadi ketika kemarin pas udah itu, gue langsung lihat, wah bener nih, emang ditunda buat kontennya lebih menarik. Gila sih emang sih, tapi itu beneran Mas, gue nggak nyangka sama sekali karena ya udah false down kayak gitu tuh udah bertahun-tahun. Justru sebenarnya tuh Amanda Staveley itu pertama yang PCP Capital Partners yang jadi motor penggeraknya itu pertama kelihatan dia di laga Newcastle kontra Liverpool loh. Oh gitu. Itu ya? Udah dari tahun 2016 Mas, 2016, 2017 udah kita berharap diambil di takeover, Mike Ashley pergi. Ya baru sekarang. Nah, ini udah ada sedikit intro yang lumayan menarik nih yang bakalan kita kupas tuntas, karena boleh dikatakan semua pecinta sepak bola sekarang ya banyak sekali ya, kemarin apalagi registrasi fans Newcastle lah ya kan, selamat datang di bla bla bla. Nah, kalau sekarang mungkin kita mau nanya dulu nih, bercerita. Lo gue lihat juga sebenarnya dedication terhadap Newcastle luar biasa. Dan sebelum bertanya juga cerita tentang pengalaman lo di media dan yang lain, kita kupas dulu nih tentang Newcastle nih bro. Rasanya gimana nih sekarang menjadi sebuah ada harapan, gimana sih rasanya gitu ya? Oke. Klubnya kaya raya nih. Kaya rayanya itu sebenarnya poin kesekian Mas. Poin pertama dan yang paling penting adalah no more Mike Ashley. Itu number one priority. No Sports Direct anymore. No Sports Direct di stadion. Gak ada perlakuan yang semena-mena terhadap fans, terhadap pemainnya. Training ground akhirnya ada rencana untuk di expand, dibesarin. Tapi yang penting kita semua fans Newcastle yang gua kenal ya, dari teman-teman di Indotune yang udah lama atau di podcast di YouTube dan lain-lain, bahkan Newcastle United Supporters Trust-nya sendiri bilang the main priority adalah kegembiraan yang kelihatan kemarin, yang rame, yang viral itu di stadion pada ngumpul itu banyak orang yang nggak ngerti, yang ngira itu mereka menyambut Arab Saudi gitu loh. Mereka kira mereka yang orang-orang di luar yang nggak ngerti Newcastle kira itu adalah orang-orang seneng nih ada uang jadi mega tajir apa segala yang kayak Mas Dika bilang, padahal enggak, itu mereka kumpul di situ. Mau siapapun pemilik barunya, mereka pasti bakal tetap melakukan itu karena the real party adalah Mike Ashley itu akhirnya setelah 14 tahun, setelah numerous false downs yang tadi gue bilang, akhirnya dia pergi. Itu dia, karena udah segitu besar kebencian warga Newcastle itu kepada Mike Ashley Mas. Nah, dalam rentang waktu yang boleh dikatakan lebih sebentar, Liverpool waktu itu ada Hicks and Gillett, mungkin bisa ngerasain sih ketika mereka tersingkir pesta pora gitu ya, kebahagiaan. Tetapi Mike Ashley ini seberapa jeleknya sih sebenarnya? Parahnya. Ya gini deh, 100 tahun, 104 tahun apa 110 tahun sebelum Mike Ashley datang itu Newcastle cuma 2 kali degradasi. Mike Ashley cuma di situ 14 tahun, itu udah 2 kali degradasi. Mike Ashley bisa datengin Rafa Benitez. Pasti Mas Dika tahu kualitasnya dan lain-lain, kemampuannya dan lain-lain. Pelatih pemenang Liga Champions. 3 tahun Rafa Benitez di sana. Net spend-nya, pembelian pemain bersihnya Newcastle tuh 0 pound, jadi gak dikasih sama sekali.
sebenarnya banyak banget, mulai dari hal-hal petty kecil kayak Alan Shearer, dia kan sebenarnya restoran satu-satunya bar di stadion Newcastle di St James's Park itu tadinya namanya Shearer's Bar tahun 2008. Begitu Mike Ashley datang diganti namanya jadi Nine Bar. Alan Shearer Ah, dibuatin patung, oke. tapi patungnya walaupun deket stadion itu di luar tanah milik klub. Oke. Segitu petty banget. Heeh. Jonas Gutierrez tahun 2015 atau 2016 tuh yang ketika dia nyelamatin Newcastle dari juara. Kayaknya sebelum itu deh. Itu bahkan mungkin 2014-an. Tapi dia Mhm. nyelamatin Newcastle dari degradasi. Mhm. Dia nyetak gol kemenangan. Iya. Newcastle lawan West Ham, Newcastle nggak jadi degradasi. Pada akhir musim itu atau beberapa bulan setelahnya, dia dapat vonis kalau dia ada cancer. Iya, betul. Iya kan? Heeh. Klub bukannya dukung dia apa-apa, kontraknya di-cut. Oke. Hal-hal Iya, iya, seperti iya. itu dia antagonize seluruh fanbase Newcastle. Dia nggak pernah mau engage dengan kota Newcastle, nggak ada pembangunan sama sekali yang tadi gue bilang ke Heeh, markas latihan heeh. tim di Benton. Kalau lu lihat foto-fotonya bahkan 2015-16 saja para pemainnya itu masih cooling down di kolam plastik di luar lapangan latihan, terus ice bath-nya itu masuk ke dalam tong sampah. Tong sampah kan itu Aduh. level Premier League loh Mas, Iya, padahal iya, Mas iya. itu kacau banget. Tapi ya itu tadi perlakuan utama dia ke pemain-pemain yang kayak gitu, ke mantan legenda, ke fansnya. Belum lagi kita ngomongin pelatih-pelatih yang dia tunjuk, Steve McLaren, si Joe Kinnear, gitu-gitu udah Steve Bruce, Mhm. itu udah maksud gua dia udah nggak bertanggung jawab sekali sama klub itu. Jadi dia cuman pingin dia ngambilin duitnya. Newcastle punya duit kok. Itu satu-satunya klub di kota Newcastle, dia 52.000, mau degradasi pun 52.000 penonton masih datang ke St Mhm, James's mhm, Park. mhm. Itu ya tadi Mas Dika udah bilang semua St James's Park dia pakein Sports Direct, Sports Direct, Sports Direct. Mhm. Sports Direct kenapa jelek? Karena itu adalah toko bahan Iya, baju-baju iya, kortingan. Lu iya, kan pernah ke Inggris, pasti iya. kan ngerti kan? Mhm. Sports Direct tuh baju-baju diskonan, baju-baju yang kayak cheap lah, Iya, iya, murah-murah iya. gitu. Pegawai Sports Direct dia bayar juga cuman kontrak day to day, nggak Ah, kontrak minimum wage dan day to day. Jadi kalau mau dipecat wow, dia nggak perlu bayar kompensasi. Jadi memang luar biasa segitunya, ya. segitunya. Kalau dibilang kalau kenapa kayak sekarang, ya semua pasti seneng lah ada pemilik baru yang datang gitu loh. Sebenarnya pemilik lama pun nggak apa-apa asal dia nunjukin ketertarikan pada klub, dia engage sama fans, dia invest ke City karena itu yang Mhm, mhm. diperlukan, kota itu yang diperlukan oleh Newcastle gitu, investasi. Karena kalau kata teman gue yang orang sana Mas, Newcastle itu neglected sama Mhm, pemerintah mhm, mhm, pemerintah UK. Londoners itu nggak tahu kondisi di North East itu mhm. seperti apa, pemerintahnya juga nggak terlalu peduli. Pemilik yang berasal dari London juga nggak invest apa-apa ke kota itu. Jadi Iya. dia bilang saya berharap banget sih, Firzi, kalau ada investasi ini yang berkembang. Dia nggak ngomongin sama sekali kayak mau beli Haaland, mau beli Mbappe gitu, enggak. Tapi dia bilang dia hanya berharap kota ini akhirnya dapat investasi gitu loh. Kota Mhm. ini akhirnya bisa berkembang kayak Liverpool, kayak Manchester, di mana perkembangan kotanya Betul, mengikuti betul. klub-klubnya Iya. gitu. Karena emang ya pengalaman kita kalau misalnya di UK ya, Ya, luar biasa ya. Maksudnya matchday betul. itu weekend itu udah otomatis tuh di kota tersebut Yes, tumbuh tuh tourismnya. betul. Hotel udah pasti susah banget, mau lawan siapapun gitu. Kalau Liverpool, Manchester ya kan, Iya, masuk akalnya. Sekarang iya. kedatangan Prince Salman, Mohammed bin Salman ini kalau misalnya Iya. kita kategorikan mungkin menjadi ada beberapa pergeseran Newcastle akan menjadi ya Yes. benar-benar balik lagi lah menjadi klub yang diperhitungkan. Tetapi Hmm. prediksi lo ke depannya seperti apa sih Newcastle nih? Dari nama-nama yang udah disebutin ya, mungkin kayak nama kayak Conte itu bisa kita kesampingkan dulu. Tapi beberapa nama yang mereka kaitin sekarang adalah Ralf Rangnick, itu direktur olahraganya Oke. RB Group. Dan kalau mereka pingin jalan menuju sukses seperti grupnya Red Bull, Heeh. itu gue fine banget. Nggak Heeh. perlu kayak beli pemain 100 juta, 200 juta. Iya. Dalam 5 sampai 10 tahun pokoknya stabilkan klub dulu. Nggak usah ngejar juara Liga Champions, nggak usah ngejar juara Liga. Udah bahkan dalam 5 sampai 10 tahun kalau bisa steady progress ke peringkat 5, peringkat 4, Champions League, balik Champions League ke St James's Park. Ingat dulu Newcastle
Ya pasti Mas Dika ingat lah Newcastle pernah main sama Barcelona 3-3. Mm-mm. Pernah main di San Siro, pernah main di Giuseppe Meazza, pernah main ke Feyenoord. Mm-mm. Maksudnya European Nights itu tuh dulu adalah sesuatu yang lazim gitu sebelum si Mike Ashley kutu ini datang gitu loh. Jadi ya aduh ini ya kita balik ke pinginnya Newcastle balik lagi ke atas tapi bukan yang kata orang-orang bilang untuk langsung ngejar juara Champions, juara Liga enggak. Build up slowly. Amanda Staveley juga udah bilang kok yang penting mereka naruh perhatian ke kotanya, yang penting mereka naruh perhatian ke fansnya, naruh perhatian ke infrastruktur klub. Buat gue itu cukup Ya, gitu loh, ya, ya, cukup. ya. Karena menjadi proper klub ya. Proper club, Itu properly aja. run club gitu loh. Ya pasti Mas Dika juga dulu pernah ngerasain kan, Iya. Gillette, Hicks kayak gimana pemain-pemain yang datang kayak siapa. Pelatihnya pun waktu itu ya Roy Hodgson sih, cuman kayaknya Iya. waktu itu Roy Hodgson sama sekali nggak fit ya, nggak Benar-benar. ada ketepatan, nggak cocok lah sama kotanya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat, Hmm. pengen dapat kejelasan juga nih, dan juga tanggapan dari lo nih, misalnya Hmm. kondisi ini membuat bukan sejumlah sih, 19 klub IPL yang lain ya. Karena Marah-marah. memang marah-marah, karena memang Ya, kelihatannya memang ya, dadakan ya, ya, dan informasinya tidak langsung betul. dikedepankan semuanya nih. Nah, ini menurut lo gimana nih? Apakah memang harus ada sesuatu hal, tanggapannya seperti apa? Oke, jadi pertama juga kita harus ingat tujuan IPL itu berdiri apa kan, Mas? Bener. IPL berdiri untuk dapat uang lebih kan? Iya. Iya. IPL berdiri ketika klub-klub pelopor mereka merasa bahwa pembagian uang dari bahwa mereka intinya they can get a lot more money kalau Ya, mereka ya, bikin liga ya, sendiri ya, kan. ya, ya. Hanya beberapa bulan yang lalu 6 tim mempertaruhkan tempat mereka di Premier Mm-mm. League untuk bergabung dengan European Super League Mm-mm. gitu loh. Terus mereka sekarang marah-marah kayak ini kenapa tiba-tiba ada uang banyak itu kita nggak masuk, nggak terlibat. I mean come on lah gitu ya Ya, guys sih. Ini kan seharusnya ya ya mau nggak mau sekarang football is the pursuit of money gitu kan. ya. Ya mau caranya seperti apa, mau kayak 6 klub itu mau bikin Super League atau Premier League kemudian memisahkan diri dari Football League ketika itu. Mhm. Ya that's how it is gitu. Ya gue Mhm. kalau Mhm. ngobrol sama teman-teman gue juga ya ideally mungkin gue juga bakal lebih senang punya pemilik kayak Brighton, kayak Leeds Ya, yang nggak terlalu menarik perhatian, nggak membuat geger, tapi they run their club properly gitu benar, loh. benar. Ya kalau sekarang yang datang ini fans Newcastle udah nggak bisa milih, kita cuma bisa dapat nerima apa adanya. Menurut gua apapun yang didapat setelah Mike Ashley meninggalkan klub is a bonus gitu. Betul, betul. Kalau ternyata klub-klub itu marah ya Premier League sendiri juga mayoritas klub-klub itu menerima uang dari mana? Ya, beIN Sports adalah partner utama Premier League Premier League. untuk overseas broadcast. Mhm. Itu dari mana beIN Sports? Qatar. Sama aja. Iya sih. Iya kan kayak gitu maksudnya that's it that's how it is gitu Ya, loh. ya. Mungkin in an ideal world yang datang ke Newcastle adalah pengusaha Inggris, pengusaha lokal, the good guys atau bahkan kayak Leicester dan pemilik Iya, dari benar. Thailand. But it is what it is gitu Iya. loh. Heeh. Tapi kayaknya sih kalau misalnya Liverpool, nggak terlalu akan protes kok. Karena maksudnya Iya. soft spotnya Newcastle tuh sebenarnya banyak hal ya. Ya dari Iya. sampai ngomongin Andy Carroll, sekarang ini Iya Shelby, banyak. Kevin Keegan, John Beardsley, Barnes, Peter Beardsley ya kan. Jadi Beardsley, banyak betul. banyak bener yang ya bahkan drama 4-3-nya Itu di kan Anfield diingat-ingat terus kan. diingat-ingat terus Iya. gitu ya, dua hal itu. Nah, Bener. sekarang kalau misalnya kita ngomongin masalah harapan lo juga nih, Iya. bro. Maksudnya kalau bicara ngomongin masalah pengennya punya klub sebagai fans, oke lah, timnya pasti bagus ya kan. Ya kalau kita main FIFA ataupun Football Manager Iya. pun juga ambil pemain Udah lama nih kita bagus-bagus nggak ya. main FIFA nih. Jangan dibantai sama lo, gue gak mau kapok. Jago banget. Nah, lo pengennya jadi siapa sih fans model kayak Manchester City atau memang akhirnya ya kayak yang lo cerita gitu, step by step atau Iya, langsung iya, instantly? persis kayak gitu. I mean, yang membedakan Newcastle dengan Manchester City adalah fanbase-nya kan. Ya. Fanbase-nya. Walaupun kita kalau ke Manchester mungkin Mas Dika juga tahu. Kalau ke Manchester sebenarnya banyak kok fans Man City gitu loh. There are a lot of them gitu. Gua juga ketika kerja di sana gue lihat itu gitu. Tapi ya mungkin yang lebih terlihat adalah fans-fans Man United. Sementara di Newcastle that one city, one club. Dan one club itu tuh nggak kayak ya kalau lo ke Anfield juga kan lo harus
naik bus dulu dari tengah kota rada ke Iya, jauh iya. ke pinggiran. Ya rada daerahnya sebenarnya rada horor ya kalau gue bilang Mas. Kalau pulang Iya, malam-malam iya, tuh gue iya, berapa emang. kali nonton malam-malam tuh rumah banyak rumah kosong kan di Iya, bener. sekitar Anfield. You need to get sedikit rada jauh dari city center. Iya, Sebenarnya kalau Newcastle itu stadion sama city centernya itu deket banget ya. walking distance, Iya, walking cuman kayak distance. 10 menit Aha. gitu. Dan dia terletak di atas bukit di mana semua orang tuh bisa lihat Saint James's Park. Iya, Lo kalau iya. nonton pertandingan di Saint James's Park, lu duduk paling atas, lu lihat ke bawah tuh seluruh kota Newcastle. Wah, Itu nice cara ya. menggambarkan the connection between the club and the city itu, Mas. Oke. Jadi kota itu memang deket banget sama klubnya. Jadi kalau Mike Ashley selama bertahun-tahun dia di sana, dia mengambil semua harapan, dia mengambil semua excitement, dia mengambil semua passion club. Itu berlaku sama bahwa dia mengambil semua excitement, semua hope dari kota Newcastle. Karena Hmm, segitu dekatnya oke. koneksi kota itu dengan fans. Menarik. Nah, sekarang kalau misalnya pertanyaan Ya, paling basic yang sebenarnya harusnya diomongin di awal, gimana caranya sebenarnya lo bisa jadi fans Newcastle? ya pastilah Mas, seumuran kita apa gua. Lu kayak Lu, di atas lu, gua. lu. Seumuran gua pasti pertama kenal Newcastle tahun mid 90s ya. Mm-mm. Eranya Kevin Keegan The Entertainers, Mm-mm. Ginola, Peter Wah, nice. Beardsley, ya pasti Alan Shearer, Ferdinand dan lain-lain. Eh, Waktu itu Newcastle ya itu bisa boleh kebobolan 3 tapi biasanya menang 4 ya walaupun lawan Liverpool nggak kesampaian. Menang golin 3 kalah 4 juga Iya, waktu iya, itu iya. kan 4-3 classic matches kayak gitu loh. Aha. Ya pasti di situlah. Habis itu kemudian masa-masa kegelapan. Dan Oke. ternyata datang karena siapa coba waktu itu legenda Liverpool yang ke Newcastle? Kenny Dalglish. Kenny Dalglish. Kenny Dalglish bawa John Barnes, bawa Ian Rush. Iya. Tapi bukan pada peaknya, mereka udah 36 tahun, 37 tahun dibawa ke Newcastle. Aduh, gue dalam hati, anjir Ferdinand dijual untuk Ian Rush. Iya. Ginola lu lepas untuk datengin John Barnes, Aha. 36 tahun. Buset gitu loh. Habis itu sempat tenggelam, tambah tenggelam lagi gara-gara Ruud Gullit dan so-called sexy footballnya. Iya. Baru habis itu bangkit lagi gara-gara Sir Bobby Robson itu sih udah the best sih. Ya udah Oke. habis itu udah masa-masa kegelapan lah. Gara-gara legenda Liverpool. Siapa coba? Graham Graham Souness. Souness. Di Liverpool juga ngaco. Makanya ya tadi lu ngomongin deket sih emang Liverpool Iya Newcastle, kan? cuman kadang-kadang kok Newcastle yang dapat butut-bututnya Liverpool ya. Sedangkan Liverpool dapat bagus-bagusnya Newcastle. Andy Iya. Carroll ya, at least pas dia pergi dia jago. Iya, benar, benar, Jose benar. Enrique pas dia ninggalin Newcastle ke Liverpool, Ya, dia semua jago jadi ya. banget loh. Iya. Iya. Dan sekarang anaknya ini Bobby Clark. Bobby Bobby Clark. Clark sekarang 16 tahun Iya. berpindah dari akademi Newcastle ke akademi Liverpool. Tuh highly rated banget dia. Makanya gue selalu melihat, gue seneng banget sama Newcastle. Makanya karena baik. Baik, kasih Satu lagi masih ingat nggak siapa? Gelandang setelah Piala Dunia 98. siapa ya? Dian Marhaman. Oh, itu udah legend Dian jadinya. Marhaman di Newcastle cuma 6 bulan mainnya jelek banget gitu. Termasuk satu lagi, Ke Liverpool keren banget. bintangnya lagi dari Newcastle lagi. Siapa coba? Bintang dari Newcastle. Ya, maksudnya kembali lagi, picknya dapatnya di Liverpool lagi. Gini. Oh iya, Wijnaldum. Aduh, Kak, bener-bener. Bener, emang baik. Ini Gini Wijnaldum. Tapi udah gue kasih deh, gak apa-apa deh Liverpool ngasih Steven Gerrard, Siapa? gak apa-apa lah kalau misalnya mau ngelatih. Oh, kalau Lu mau setuju ngelatih, nggak? iya, kalau mau Setuju ngelatih. nggak Stevie G? Untuk sekarang nggak, gue lebih pengen lihat director footballnya siapa. Oke. Kalau misalnya Steven Gerrard cocok sama director football itu, why not gitu loh. Dia punya nama, dia punya ya di Rangers kita lihat dia mecahin banyak rekor loh pas dia Yeah. bawa Rangers menang tahun lalu apa 2 Tapi tahun itu kan Scotland ya. iya badan Scotland gitu, anything can happen. Tapi untuk sekarang sih kayaknya pelatih muda, gue sih lebih pingin pelatih berpengalaman ya, tapi we'll see, itu semua tergantung dari director football. Dan karena pemilik baru ini belum ngomong apa-apa Mas, kayak Oke, filosofi bener. mereka maunya seperti apa. Kalau ya nanti kita mungkin akan bahas juga, tapi di City kan mereka membangun identity itu based on Barcelona. Nah, identity ini yang pingin dicari Perlu ya. Newcastle dulu ini apa gitu. Oke. Ini sekarang orang selalu berandai-andai bahwa oke lah, mungkin 2-3 tahun lalu 2-3 tahun lagi Ya. pasti Newcastle akan merajai nih semua ini IPL
Champions League dan lain-lainnya. Tapi tahun ini dulu nih, musim Iya. ini gitu. Kalau misalnya menurut lo sebagai Iya, iya. fans yang benar-benar pengen pengen banget siapa yang pengen dibeli Ya, untuk mengisi kelemahan Newcastle yes. di bulan Januari, Ya. siapa bro? Oke. Jadi realistically speaking Ya, ya, kita nggak bakal ngomongin yang fantasy signings lah. bener. Kemarin tuh ada wawancara bagus Shay Given ketika dia pindah dari Newcastle ke Manchester City pas City pertama diambil oleh Sheikh Mansur. Waktu itu City datengin pemain-pemain Premier League yang udah senior, yang udah ngerti persaingan, yang udah paham how to get out of trouble gitu Yeah. istilahnya. Jadi nama yang pertama disebutin adalah James Tarkowski, Burnley, gitu-gitu aja. Oke. Man United punya banyak gelandang serang, why not Newcastle kekurangan gelandang serang, Jesse Lingard, Donny van de Beek mungkin back, Yeah. mereka punya Eric Bailly. I Yeah. think it's good karena Newcastle kekurangan orang di belakang. Dan kalau mau bidik pasar Eropa, pemain-pemain kayak Franck Kessié gitu-gitu kan bakal habis kontrak tuh. Lorenzo Insigne bakal habis kontrak, maksudnya mereka akan habis kontrak end of the season, pasti bisa dibeli Januari dengan harga miring. Dan Oke. Kessié gue suka karena dia itu gelandang bertahan, bagus tapi tuh. dia bisa, dia sedikit box to box. Mm-mm. Dia box to box bagus, dan itu yang Newcastle nggak punya gitu. Mm. Lini tengahnya tuh bolong banget di bawah Steve Bruce. Gua nggak Bener. ngerti deh, kacau. Oke. Nah, ini menarik nih. Berikutnya adalah tentang lo dan cerita tentang sepak bola Inggris yang lain. Di sini ada box Iya. warna biru. Yang baru kita lihat nih sebenarnya Iya. logonya kok Manchester City gitu kan. Tapi mungkin boleh gue kasih sedikit kalimat pembuka. Lo pernah Yes. waktu itu sekolah di Inggris ya, di Ya, Newcastle ya? Newcastle ya. Ya, di Newcastle University, dan akhirnya tahu lah kultur budaya di Inggris. Terus kemudian akhirnya sempat mencicipi kerja langsung nih di klub Iya. Manchester City. Benar. Ceritain dong bro, gimana tuh? Iya, jadi sebenarnya awalnya itu sekitar bulan Februari gitu ya, 2014. Pokoknya background dari itu semua adalah sebenarnya itu adalah kondisi yang genting dalam kuliah gua, Mas. Jujur aja nih. Karena ketika gua berangkat waktu itu GBP British Pound itu 1 poundnya 15.000. Iya. Itu bulan Juni 2013, dan bulan-bulan segitu gua ngitung-ngitung semuanya itu based on pound 15.000. 15.000. Begitu gua berangkat September 2013, pound tiba-tiba 1 pound itu 25.000. Jadi value-nya tuh hilang hampir sepertiga, hampir seperempat. Jadi gue begitu di sana gue menyadari, anjir, mulai Februari kok dana yang gue siapin udah mulai tipis nih. Tapi beruntung banget di situ. Awalnya gue cuman, ya gue kan suka nge-tweet apa-apa. Lu kan udah kenal gue udah lama. Yeah, Gue kan orangnya suka nge-tweet, suka soal sepak bola gitu-gitu. Gue nggak pernah apply apa-apa, gue nggak pernah ngirim deal. Waktu itu belum ada LinkedIn. Maksudnya gue nggak pernah bilang kayak gue pingin nyari kerjaan gitu-gitu. Tiba-tiba ada DM masuk gitu. Yeah. Ternyata dari Mas Yusuf Arifin, mungkin Betul, Mas Dika betul, pernah iya. kenal, ya pasti kenal lah. Dia bilang, bro, aku mau balik ke Jakarta gitu. Kamu mau lanjutin aku di City nggak? Wah, hancur. Gue begitu baca DM-nya, minta nomor, aku hubungi gitu. Wah, gila tuh pas gue angkat telepon dari dia tuh gue lagi di mallnya di Newcastle tuh, kayak di Century-nya lah. Gue masih inget banget tuh gue di mana, where I am pas dapat panggilan itu gitu loh. Mau nggak lanjutin City, kerjanya gini-gini. Anjir, tangan gue trembling gitu loh. Maksud gue, oh my god, ini bisa jadi penyelamat gue gitu loh. Oke mas, ya udah kirim contoh tulisan dan lain. Oke, aku kirim. Malamnya aku kirim. Ternyata aku kirim, terus aku pergi keluar sama teman-teman kan. Terus tiba-tiba Mas Yusuf nelfon lagi. Firzi, kamu tuh tulisannya, ya maksudnya karena aku disuruh ngirim match review, bayangan aku dalam bahasa Inggris. Oke. Gitu kan. Jadi Firzi, kamu tulisannya bagus dalam bahasa Inggris, tapi aku minta bahasa Indonesia. Wah. Jadi gue itu udah jam 12 malam, gue masih di luar. Untung Mas Yusuf masih bagus, karena itu kan harus dikasih lagi ke line manager ya kan. Yeah. Ya udah mas, aku cepet-cepet balik ke dorm aku, ngetik ulang, habis itu kirim. Nah alhamdulillah, oke nih, ya udah Mas Yusuf nelfon lagi. Ya oke, ini nanti berapa lama lagi akan ada yang ngubungin, namanya Naira waktu itu. Dia line manajernya international media di City. Orang, aku lupa kayaknya orang Libya, tapi dia kerja di lulusan Manchester. Ya udah akhirnya dipanggil untuk interview. Awalnya gini-gini, interviewnya mas di salah satu boxnya di Stadion Etihad. Wih, nice ya. Oh anjir, keren banget maksud gue. Gue kayak gembel gitu kan maksudnya.
Dulu kan belum pernah lihat sama sekali masuk ke box box yang VIP gitu. Jadi beneran interviewnya di situ. Nggak tahu emang waktu itu kantornya belum jadi apa emang mereka itu secara untuk show off Show gitu off loh. ya. Tapi emang pas aku di sana kantornya masih kantor lama. Jadi yang City Football Academy yang sekarang lapangan Iya, kelas dunia itu tuh iya. dulu belum jadi. Kantornya masih di parkiran. Jadi ya alhamdulillah waktu itu mulai sekitar bulan, pokoknya aku 9 bulan kayaknya, mulai startnya sekitar April 2014 Oke. gitu sih, sampai aku balik akhirnya itu Januarian 2015 gitu. Wah, keren. They save my life sih, they save my study Oke, di itu situ. udah garisnya ya berarti ya. Nah, Iya. apa namanya? Kembali lagi sekarang ngomongin masalah dari sisi ya udah Newcastle, terus Hmm, kemudian ada pekerjaan sambil di Man City, tapi ya. sebenarnya sosok gue pribadi sama Hmm. mungkin banyak yang mengenal sosok seorang Firzi Idris ini jurnalis gitu ya, Iya mas. dan dulu di media gitu, Ya, salah satu ya kembali lagi the best media saat pada itu ketika masanya ada ya. ya pada saat masanya. Apa yang membuat tertarik waktu itu? Nah ini juga nggak, apa ya, I think it's a set of coincidence sih, Oke. kebetulan karena aku lulusan HI. Oh Pasti ya, anak lulusan HI pinginnya jadi hubungan internasional, pasti pinginnya jadi diplomat, diplomat. pinginnya kerja di kedutaan, pinginnya kerja di kayak LSM LSM gitulah, international non profit Iya. organization gitu-gitu. Suatu hari ya namanya juga gue males ya, gue kan kerja, gue kan kuliah 5 tahun gitu, Hmm, hmm, maksudnya gue hmm, I'm not like the brightest of the hmm. bunch gitu di kuliah gue. Jadi begitu gua suatu hari gua habis nyusun eh, untuk sidang dan lain-lain, gue liat di mading nih, mading di Parayangan dulu. Hmm. Nggak tahu sekarang masih ada mading apa enggak. Tapi madingnya ada buka lowongan tablet bola gini-gini. Wah gila, ya udah ngirim aja, top passion Iya. gitu kan. Aku main bola. Aku pernah nggak naik kelas SMA karena aku terlalu sering main bola. Wow. Main FIFA, Heeh, Mas Dika udah tahu banget, main FM heeh. pasti banget. Ya mah hidup gua It's all udah about football. berputar di sepak bola gitu, tapi Oh. sejauh ini passion doang. Begitu bola adalah aplikasi pertama CV yang gua kirim, application pertama yang gua kirim. Setelahnya gua kirim kayak 15 sekitar aplikasi lagi, pekerjaan lagi ke berbagai LSM, berbagai kedutaan dan Dengan lain-lain. background HI-nya Dengan itu ya? background HI-nya, gue lebih Oke. pede ke sana Iya, karena gue pasti, lebih ke sana. pasti. Gak ada yang ngambil. Malah justru bola yang masuk pertama. Ada lah Akhirnya ya interview-interview ada lah. interview dulu pasti. Habis itu Heeh. gue waktu itu berlima sama teman-teman gue dari Enggak, yang Unpar. HI ada yang di interview-interview lah Gak ya? ada. Serius? Gak ada panggilan sama sekali, gila. Boro-boro interview ya kali. Mana ada kedutaan pinginnya Iya, work experience 5 tahun, tapi heeh. usianya masih usia segue gitu. Iya, Jadi iya, iya. gimana caranya gue work experience Oh 5 tahun gue baru gitu. lulus. Jadi bola yang pertama manggil dan ya alhamdulillah keterimanya di situ gitu loh. Padahal Oke. emang gue nggak rencana sama sekali. Nggak ada planning gue untuk jadi wartawan. Kalau ditanya apa planning gue untuk jadi jurnalis, nggak ada. Nggak ada. Heeh. Luar biasa ya. Terus Itu. dan harus langsung bener-bener langsung nggak Yes. meliput bola kan? Pasti langsung Ya, meliput beberapa sport yang lain benar. ya? Karena di bola kan rotation Hmm. dulu. Kita pasti ke Olimpik. Tapi aku enjoy liputan Olimpik, itu olahraga non Hmm. sepak bola. Liputan nasional, sepak bola nasional. Kalau ditanya sebenarnya aku senang Hmm. liputan nasional Hmm. karena idola aku mungkin Mas Dika juga pasti tahu, Mas Sigit Nugroho dulu. Iya. Itu menurut aku wartawan sepak bola nasional paling keren pada Oke. masanya tuh. Eh, Senang ngeliput di sisi itu, tapi ya nyantolnya untung ke sepak bola internasional dan Oke. senang juga, nggak ada problem sama sekali di sana. Nah, jurnalis ini kan kembali lagi harus menjaga netralitas ya. Tapi gimana sih sebenarnya kalau dari sisi sudut pandang lo tuh fanatisme dari sisi Ya, akhirnya ya sekarang kalau misalnya kita lihat juga ya udah sepak bola seperti sekarang gitu ya. Nah, itu pandangan lo seperti apa tuh kayak gitu? dari dulu kan kayak gitu. Bahkan teman kita tuh Mas Wiwit, kalau dia kan fans Milan. Kalau di bola dulu dia sempat dituduh fans Inter gitu karena dia jelek-jelekin Milan gitu. Iya, dalam artian Oh. bahwa jurnalis dalam keadaan apapun harus tetap ya objektif gitu. Ya, Ya ya. pastilah kalau semua jurnalis, semua orang itu punya tim kesayangan mereka masing-masing. Mhm. But don't let it get into your work gitu. Yes, Karena itu betul. hal yang paling gue dipesankan, gue diingatkan oleh Bang Wesley ketika gue liputan. Ingat, kamu bukan fans,
kamu datang sebagai wartawan kerja. Wartawan. Makanya gue selama 10-11 tahun lebih ini gue jadi wartawan, Mas. Heeh. Gue nggak pernah punya banyak selfie, gue nggak pernah punya banyak tanda tangan jersey pemain, karena gue datang ke sana tuh Bener-bener kerja kerja. gitu loh. Ya of course lah, pasti ada kesempatan di mana gue ikut bawa baju, gue Ya. minta tanda tangan, tapi it's not my priority gitu loh. Sih. Jadi di situ sih Keren. titiknya, bahwa kita harus datang ingat bahwa kita itu jurnalis, bukan bukan pencari tanda tangan istilahnya. Kita tuh bukan pencari selfie. Di situ sih gue diingat. Oke, nah sekarang Gitu. pengalaman paling mengesankan saat meliput event olahraga, paling yang benar-benar membuat lo nggak pernah lupa. Banyak sih, ya pasti banyak sih. Liputan pertama Premier League ke London itu pasti bakal keinget, karena waktu itu belum pernah ke Inggris sama sekali tahun 2011, dan baru tahu kalau Inggris ternyata dingin banget Januari waktu itu. Jadi benar-benar kayak orang udik itu, dingin, kedinginan, bawa bajunya udah tebel-tebel banget persiapan. Itu keinget banget. Sementara yang lain kayak biasa aja gitu. Baju sama yang lain pakai baju sehari-hari. Anjir, emang orang Indo kali ya, dasar ya orang tropis. Tapi yang paling berkesan terakhir sih pasti Piala Dunia lah, karena liputan 37 hari di Rusia 2018. Iya, 2018, dan ternyata menjadi liputan besar, ya salah satu liputan besar penutup dari tabloid bola ya, yang tadinya Betul ya. nggak pernah absen ngeliput Piala Dunia dari tahun 1986. Iya. Jadi ya, itu sih itu yang bikin berkesan. Ya ada penyesalan, tapi berkesan lah pokoknya. Iya, luar biasa sih sebenarnya. Jadi memang ya saat itu memang bola ya menjadi salah satu media yang berkomitmen terus untuk bisa hadir langsung dari arena gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya sekarang event besar apa yang sebenarnya lo masih penasaran dan belum, kalau misalnya dikasih kesempatan lo pasti pilih event tersebut untuk lo liput? Event besar yang belum lo liput sekarang tapi lo pengen banget yang gitu belum misalnya. Ya mungkin jawabannya Olympics ya, tapi aku kalau meliput multi event tuh ya pasti ada keraguan lah. Pasti aku kan udah berapa tahun sepak bola gitu loh. Ya tentu kebanggaan melihat atlet kita sendiri meraih emas di venue yang sama dengan atlet itu, kan pasti rasanya luar biasa, bangga banget. Karena mau nggak mau kalau ngeliput sepak bola Eropa, kita apa sih Mas, third class, maybe fourth class citizens loh di Eropa sana. Di antara jurnalis-jurnalis ada yang nganggap kayak ngobrol sama Martin Tyler juga, dia akhirnya bilang good luck ya buat negara kamu di Piala Dunia ini. Dia nggak tahu kali gue dari Indonesia gitu. Jadi dia good luck aja buat negara. Aduh, ya malu juga bilang. Tapi ya gue rasain itu sih. Kalau liputan Olimpiade, at least badminton kita dianggap pesaing kuat, angkat besi juga begitu. Ya itu tadi, kalau sepak bola ya kita harus dari bawah banget, kita hustling banget bahwa ya kita negara apa sih di sana, nggak ikut, nggak ada perwakilan sama sekali. Tapi kalau liputan Olimpiade itu at least kita bisa lihat perjuangan atlet-atlet kita dari dekat. Itu sih ya mungkin sih, karena memang tingkat PD-nya beda ya kalau tim misalnya negara kita nggak ikut. Iya benar. Lo mau nanya juga kayak gimana gitu ya. bener ya kayak sungkem gitu Messi. Bahkan kayak di liputan yang Arsenal tadi pertama gue bilang, liputan London itu dibagi-bagi kan, jadi ada slot wawancara wartawan gitu. Jadi untuk media Eropa ada 2 atau 3 slot, terus wartawan Afrika dan Amerika, baru wartawan Asia udah paling terakhir kita. Literally. Jadi kalau orang kita ngerasa dia yang paling fans, dia yang paling jago dan lain-lain, ya ternyata di luar itu pandangannya ya apa sih lo gitu loh, masih kayak gitu sih. Zaman dulu itu. Pengalaman mengesankan interview pemain atau pelatih yang paling menarik pernah siapa nih? Yang paling menarik sebenarnya ya ada sih. Ya udah nggak apa-apa lah cerita. Jadi Faustino Asprilla kan dia pernah kesini. 2000 Football Masters apa ya dulu, mungkin Mas Dika ingat. Waktu itu ada Honcos sama itu kayaknya Julian Dix. Bukan ya? Gue lupa eventnya, tapi ketemunya di Ritz Jakarta. Jam 9 pagi wawancara. Gue tunggu dong, he's my idol. Dia datang dari generasi yang gue bener-bener tahu banget. Gue bener-bener tahu dan gue antusiasme gue udah tinggi banget. Begitu nyampe teler jam 9 pagi,
Dia jawab apa, matanya naik-naik ke atas. Ngomong bawa alkohol. Buset lu. Aduh, gue ketemu idola gue lagi, Begini. iya lagi mabok gimana. Jadi gue nanya apa tuh, beneran dia jawab dalam bahasa Kolombia lewat translator, Oke. udah seadanya aja, udah nggak jelas. Pas giliran foto bersama juga dia ngeliatnya ke langit mas, nggak ngeliat ke kamera, udah bener-bener teler banget dia tuh. Oh ya? Itu kocak sih, tapi itu hal-hal seperti itu yang kocak. Jadi sebenarnya gue malah dapat lebih banyak impression ke orang-orang luar yang datang ke sini gitu, ketimbang Oke. gue Ke sana wawancara ya? ke sana. Kayak Wojciech Szczesny ketika dia ke Jakarta 2013 Mhm. bersama Arsenal, Mhm. dia tuh ketakutan karena wawancara waktu itu diadain di tenda di Senayan, di mana ketika itu lagi hujan deras. Jadi dia tuh aduh geluduk gitu-gitu, dia nggak biasa ternyata gitu. Dan dia, gue bilang kan lu di London sering hujan, kalau takut? Iya, tapi hujannya beda. Kalau hujan di sini tropical storm gitu loh. Kalau di Heeh. London kan cuma gerimis kecil-kecil. Shower gitu Ciao, dan ya. dia orangnya kocak, suka bercanda gitu. Oke. Itu berkesan banget sih. Dan akhirnya gue ketemu dia lagi. Oh enggak, gue ketemu dia pertama di Euro 2012, baru gue ketemu dia lagi 2013. Jadi ada bahan untuk interaksi gitu Wah, sih. Jadi orangnya kocak. keren. Keren nih, cerita-cerita menarik, nggak kerasa pasti ya ada banyak hal, karena memang sebenarnya kesukaan lo tentang sepak bola nih menjadi Iya, inspirasi juga buat orang-orang yang sebenarnya mau bekerja di lingkungan sepak bola ya iya, kan, dengan background yang memang mungkin ya dari mana aja gitu ya. betul. Nah sekarang terakhir nih bro, maksudnya Hmm. banyak nih sekarang media luar biasa sekarang gitu, dari jempol kita juga akhirnya menjadi Iya, media ya kan, karena kita betul. juga akhirnya terlibat di sana. Ada tips nggak untuk para teman-teman yang mungkin masih sekolah mau Hmm. chasing their careers gitu ya, untuk akhirnya bisa menjadi jurnalis olahraga juga yang Iya, akhirnya mungkin melanjutkan ke karir mereka ke dunia media. iya. Tips versi Mas Firzi nih. Yang penting kalau kerja berdasarkan passion ya jangan jangan nyerah, jangan quit. Mungkin awalnya nggak semudah yang disangka gitu. Banyak pengorbanan pasti untuk mencapai titik itu. Dan yang pertama dan pasti adalah persiapkan diri dengan baik, karena so much knowledge di sepak bola, di olahraga gitu. Eh, banyak baca, Mhm, critical thinking dilatih. mhm. Sekarang kan information tuh lo bisa teralihkan dengan akun-akun IG yang apa ya, yang kocak-kocak, yang Iya, lucu-lucuan gitu loh. Tapi kan kalau lu jadi jurnalis, you can't do that gitu loh. Lo mhm, harus mengerti pangkal masalah, ngerti the problem dan lain-lain. Banyak baca, banyak interaksi dengan teman-teman, connection, iya, itu latih koneksi teman-teman, karena banyak juga teman-teman yang sekarang gue connect di dunia olahraga itu teman gue dari sebelum gue masuk wartawan, mhm. sebelum gue jadi jurnalis gitu. Jadi pertahankan networking itu sangat bagus. Latih critical thinking itu lagi. Digital positivity itu yang selalu gue tekanin sih. Sekarang Mhm. kan orang-orang kalau fans bola suka komentar apa aja di Twitter, di Instagram gitu. Kita kalau pencari kerja tuh pasti lihat sosial media kalian gitu loh. Jadi kalau lo mau jadi wartawan olahraga tapi ternyata lo kor-kor, oh MU paling apa United paling keren, sementara yang lainnya busuk basi gitu apa-apa, ya pasti Iya. kok kamu kayak gini sih. Itu kan nanti akan reflect badly ke perusahaan kita kan. Jadi ya, digital positivity itu penting banget sih. Ya, kayaknya sih itu sih beberapa hal yang Wah bisa. itu watch out, karena Mas Firzi juga menukangi media besar loh. Jadi kalau hati-hati. Thank you bro. Thank you banget. Senang banget bisa ngobrol. Ya, Kurang waktunya sebenarnya, tapi pasti Mas Firzi punya banyak kesibukan yang lainnya, dan senang banget bisa sharing beberapa pengalaman. Sukses untuk semua karirnya, ya. cita-citanya, dan mungkin beberapa waktu ini mungkin atau kedepannya besok bisa jadi akan sibuk ngomongin Newcastle terus di beberapa media. Jangan Bener-bener. lupa follow juga Twitternya, banyak insight menarik loh. Gue paling seneng juga kadang-kadang baca tweet dari Siap. Mas Firzi ini. Thank you bro ya. Thank you Thank banget you. Mas Dika. Thank you.